Setelah mengakuisisi 12 kapal selam kelas Whiskey karya anak bangsa Uni Soviet pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Indonesia tidak pernah lagi membeli kapal selam dalam jumlah banyak. Dari 12 kapal selam tersebut, sebagian diantaranya berfungsi sebagai sumber pasokan suku cadang. Pada akhir 1970-an, hanya 2 unit wahana bawah air yang dilengkapi dengan torpedo SAET-50 itu yang masih beroperasi, yakni KRI Pasopati 410 dan KRI Bramasta 412. Walaupun Jakarta tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Moskow pasca gerakan 30 September PKI, relasi kedua negara mengalami pendinginan yang berakibat pula pada pasokan suku cadang untuk kapal selam kelas Whiskey. Jerman Barat menjadi pilihan Indonesia sebagai negeri pemasok kapal selam guna menggantikan mesin perang bawah air asal Uni Soviet. Bonn memasok 2 kapal selam HDW 209-1300 kepada Jakarta pada awal 1980-an berkat perang Ramadan 1392 Hijriah oleh Mesir dan Suriah terhadap Israel. Sayangnya hingga Orde Baru jatuh pada 21 Mei 1998, Jakarta tidak pernah lagi menambah kapal selam produksi HDW. Pada 1997 sebenarnya Indonesia berencana mengimpor 5 kapal selam HDW 206 ex-Bundesmarine. Akan tetapi gagal terlaksana sebab ekonomi Kampung Yana Yuliu dilanda krisis ekonomi yang hebat. Pengadaan kapal selam baru dapat dilaksanakan pada 2011 ketika MEF etapa pertama dieksekusi. Di masa itu Indonesia memesan 3 kapal selam DSME 209-1400 seharga 1,1 miliar US dollar dengan iming-iming alih teknologi kapal selam. Walakin fakta menunjukkan bahwa hingga sekarang kinerja ketiga kapal selam karya anak bangsa Korea Selatan tersebut jauh dari harapan dan lebih banyak terikat di dermaga daripada beroperasi di lautan. Sementara iming-iming alih teknologi kapal selam juga tidak jelas implementasinya, kecuali kegiatan penyambungan modul-modul kapal selam ketiga dilaksanakan di Surabaya. Penganugerahan kontrak tambahan 3 kapal selam DSME 209-1400 pada 2019 oleh Kementerian Pertahanan kepada DSME tidak memberikan cuan kepada DSME karena Kementerian Pertahanan tidak mengaktifasi kontrak itu sejak 2020. Sejak Medan Merdeka Barat dipimpin oleh Prabowo Subianto, arah angin kapal selam berubah sehingga DSME bukan lagi favorit Indonesia, walaupun galangan negeri asal Pesai melancarkan 1000 macam jurus lobi. Eropa kembali menjadi kiblat kapal selam Indonesia di mana Jerman dan Prancis bersaing memperebutkan program akuisisi kapal selam pada MEF tahap terakhir. Pada akhirnya, TKMS sebagai penerus HDW harus mengakui keunggulan Naval Group saat kementerian yang pernah dikomandoi oleh Jenderal LB Mordani memberikan kontrak senilai 2,1 miliar US dollar pada 27 Maret 2024 kepada penerus DCNS untuk 2 kapal selam Skorpen Evolve. Tentu saja dalam setiap pengadaan peralatan perang baru, terdapat lead time atau masa tunggu yang terbentang, sejak kontrak efektif hingga penyerahan sistem senjata kepada konsumen. Lead time bagi Skorpen Evolve ialah 96 bulan terhitung sejak kontrak efektif, di mana dalam masa itu Naval Group harus menyerahkan 2 kapal selam kepada Kementerian Pertahanan. Adanya lead time merupakan suatu hal yang normal, namun akan menjadi masalah bila tidak ada sistem senjata milik negara pembeli yang dapat beroperasi secara normal selama lead time tersebut. Hal demikian yang justru dihadapi oleh Jakarta sampai Naval Group menunaikan kewajiban kontraktualnya. Saat ini kekuatan kapal selam tanah air Cak Lontong terdiri dari 1 HDW 209-1300 dan 3 DSME 209-1400. Akan tetapi HDW 209-1300
sudah memasuki masa senja dan kondisi kesiapan operasionalnya tidak sama dengan di masa 1980-an dan 1990-an. Sementara kondisi DSME 209-1400 saat ini juga tidak dapat diandalkan karena tidak siap tempur, selain tentu saja kondisi-kondisi teknis yang memaksa wahana bawah air tersebut lebih sering terikat di dermaga. Dengan kata lain, sesungguhnya sejak akhir dekade lalu Indonesia sudah memasuki era krisis kemampuan peperangan kapal selam. Lalu bagaimana mengatasi krisis tersebut? Apakah dengan membeli kapal selam yang tidak proven dari Cina yaitu S-26? S-26 ialah salah satu kapal selam terburuk di dunia dalam urusan indiscretion rate, yakni 15% alias sedikitnya 3 kali lipat di atas kapal selam diesel elektrik dari Eropa. Artinya kapal selam itu akan menjadi sasaran empuk untuk dideteksi dan diberi hadiah torpedo oleh fregat, pesawat patroli maritim dan helikopter anti kapal selam. Mungkin saja Indonesia akan mengakuisisi S-26 karya China State Shipbuilding Corporation atau CSSC apabila pertimbangan menyenangkan hati Cina lebih diutamakan daripada pertimbangan kepentingan nasional negeri ini. Sekarang telah muncul hilal untuk menyenangkan hati Cina dalam menyingkirkan kepentingan nasional Indonesia jauh-jauh. Tentu saja terdapat konsekuensi operasional dan pengabaian kepentingan nasional Indonesia seperti akan terkompromikannya operasional S-26 Indonesia oleh Cina sebagai negara pembuat. Selain itu, kemampuan peperangan kapal selam Indonesia tidak akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Apabila dianalisis secara jernih, menghadirkan kapal selam S-26 tidak akan menguntungkan Indonesia. Sebaliknya, kapal selam yang dirancang untuk diekspor ke negara-negara yang mempunyai jarak dengan Amerika tersebut akan jadi beban dan menambah masalah bagi negeri ini. Bagaimana mungkin Jakarta bisa nyaman menggunakan peralatan perang bawah air itu untuk menghadapi klaim Beijing di Laut Cina Selatan apabila kemampuan operasional S-26 sudah pasti diketahui oleh Cina? Kalau Indonesia membeli kapal selam dari Prancis atau Jerman, kecil kemungkinan kedua negara Eropa itu akan mempunyai konflik militer dengan negeri asal Agnes Monica. Krisis kemampuan peperangan kapal selam Indonesia dapat diselesaikan dengan dua solusi, yakni pemecahan masalah jangka pendek dan jangka panjang. Solusi jangka pendek ialah melakukan upgrade dan overhaul terhadap kapal selam DSME 209-1400, di mana kontrak hendaknya diberikan kepada galangan non-Hanwha, sekaligus galangan yang sudah proven dalam urusan kapal selam. Jika kontrak upgrade dan overhaul dianugerahkan pada Hanwha, masalah-masalah fundamental yang melingkupi kapal selam tersebut tidak akan pernah selesai. Bagaimanapun, galangan tanah air Blackpink tidak akan pernah mengakui adanya masalah-masalah fundamental pada wahana bawah air buatannya. Pemecahan masalah jangka panjang adalah akuisisi kapal selam baru pasca 2 Scorpion Evolve. Periode pembangunan kekuatan pertahanan terdekat bagi pembelian kapal selam baru ialah 2025-2029, di mana hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa banyak wahana tempur bawah air yang akan diborong oleh Jakarta. Apakah Medan Merdeka Barat akan melakukan pengadaan kapal selam dalam jumlah 2 atau 3 unit saja ataukah minimal 5 kapal selam sekaligus? Apakah pembelian kapal selam itu berasal dari Cina yang merupakan kapal selam dengan kualitas buruk ataukah dari Eropa yang mempunyai kualitas bagus? Apabila Indonesia memutuskan untuk menyenangkan hati Cina lebih daripada pertimbangan kepentingan nasional sendiri, maka krisis kapal selam Indonesia akan terus berlanjut pada dekade 2030-an. Masuknya 2 Scorpion Evolve tidak akan banyak memperbaiki kemampuan peperangan kapal selam negeri ini. Kalau Jakarta juga memutuskan mengimpor kapal selam yang tidak proven, sekaligus kualitasnya buruk dari Cina,
pada jangka masa 2025-2029. Akuisisi 2 Skorpen pada MEF 2020-2024 harus ditindaklanjuti dengan pengadaan kapal selam berikutnya yang juga proven dari galangan Eropa, entah dari Naval Group ataupun dari galangan lainnya.